Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peternak di seluruh Nusantara dan para viewer? Mudah-mudahan Anda diberkahi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, pada episode kali ini, episode udah kayak sinetron, Pak ya. Jadi pada episode kali ini saya akan bahas gimana sih caranya, cara simpelnya yang mudah dipahami supaya ayam broiler Anda yang Anda pelihara di kandang Anda bisa besar dan memberikan untung yang besar. Ya, saya akan beberkan caranya di sini. Bisa Anda lihat ini video ayam broiler saya, ini usianya baru 23 harian Pak saat video direkam ini. Dan kondisinya udah kayak gini. Jadi menurut saya ini ayam broilernya sudah cukup lumayan bagus lah untuk standar saya. Ya, saya juga seorang peternak pemula, tapi saya tetap ingin berbagi ilmu kepada Anda-Anda semua. Jadi ayam broiler ini Pak, yang namanya kita ini peternak ya, kalau udah rugi sekali seperti yang saya katakan, keuntungan satu 2 3 itu bisa habis. Kalau bisa kita itu jangan pernah rugi lah. Kalau bisa, kalaupun rugi jangan banyak-banyak. Nanti malah stres, ya kan? Karena peternak ini kalau sekali merugi Pak, hitungannya puluhan juta bahkan ratusan juta. Jadi nggak kaleng-kaleng urusan bisnis ayam broiler ini. Nah, saya akan jelaskan apa saja yang saya lakukan. Dan kalau Anda terapkan di kandang ayam broiler Anda, minimal ada perubahan di kandang Anda. Untuk peternak pemula. Kalau untuk yang senior, ya silahkan komentar di bawah, saya juga pengen belajar. Oke, mari kita simak. Saya sudah sering beritahu kepada para viewer maupun subscriber saya, ketika Anda pelihara ayam broiler, Anda mau beli bibit, usahakan bibit yang bagus. Karena kenapa? Kalau Anda beli bibit yang jelek, walaupun pengurusannya bagus, tetap tidak akan sebagus dengan bibit yang bagus dengan perawatan manajemen yang sama dengan ayam broiler yang kurang bagus ini. Tapi nggak apa-apa lah, minimal dengan saya share cara-cara ini, walaupun Anda sekarang lagi pelihara bibit yang grade-nya kurang, Anda bisa terbantu gitu loh Pak, bisa agak mending lah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tips yang pertama adalah ketika ayam baru masuk 0 hari, hal yang paling harus Anda berikan kepada ayam broiler Anda, satu sudah pasti gula merah. Bang, boleh pakai gula pasir? Boleh. Boleh pakai Pocari boleh kalau Anda banyak duit. Boleh pakai madu? Boleh. Yang penting manis. Kenapa harus manis? Karena manis ini berarti karbohidrat itu menggantikan energi ayam yang terbuang selama perjalanan. Ini sangat diperlukan, bahkan setiap makhluk hidup perlu itu. Nah, yang kedua, soal pemanas. Pemanas Anda harus maksimal. Maksimal di sini nggak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi kalau pemanas Anda itu terlalu dingin, hal yang terjadi kepada ayam broiler yang Anda pelihara, dia akan makan lebih banyak, tapi dia akan menghangatkan tubuhnya sendiri. Jadi dia menggunakan pakan itu Pak, hanya untuk menghangatkan tubuhnya. Jadi tidak ada terjadi pembentukan daging atau perkembangan tubuh, nggak ada Pak. Efeknya ayam Anda akan kerdil. Kalau pemanas Anda itu terlalu dingin atau kurang. Nah, Bang, berapa sih standar pemanasnya? Nah, saya kasih tahu. Tidak ada standar Pak di pemanas ayam broiler ini. Ketika ada bilang pabrik bilang 1 gasolek untuk 1000 ekor ayam. Kalau daerahnya berbeda suhu gimana? Tentu hal itu tidak akan selalu cocok digunakan untuk setiap daerah. Ada daerah panas, ada daerah dingin. Ya, jadi disesuaikan. Yang tahu itu cuma Anda sebagai peternak dengan melihat persebaran ayam, keadaan ayamnya gimana. Nah, yang kedua, kalau pemanas kita terlalu panas gimana Bang? Ayam lebih senang minum daripada makan. Yang terjadi ayam akan kerdil, dia juga akan mencret juga Pak. Ya. Nah, setelah Anda cukupi masalah pemanas, Anda harus rajin bangunkan ayam ini Pak di tengah malam. Ketika masa brooding ya, yang terpenting dari umur 1 sampai 14 hari, Anda harus tidur terus.
Bahkan dalam beberapa kasus, bahkan di kandang saya sendiri, ABK saya sudah merasakan ketika bangunin ayam itu tiap malam, itu ayam lebih cepat besar. Jadi mereka tanpa disuruh pun mereka lakukan sendiri. Karena kenapa? Saya menerapkan gaji berdasarkan kilo. 1 kilo sekian gaji kamu. Jadi dia semangat gitu supaya ayamnya gemuk. Tapi yang terpenting, bangunkan ayam Anda di malam hari, terutama dari jam 10 malam sampai ke pagi. Bisa 2 jam sekali, 1 jam sekali. Apalagi kalau ABK Anda itu kuat begadang ya, dia mungkin bisa sambil main HP, bangunin ayam, atau buat kaleng pakai tali ditarik-tarik, itu juga bisa Pak. Itu juga bisa. Banyak cara supaya tidak capek kerja di kandang ini. Nah, setelah Anda rajin membangunkan ayam broiler, Anda harus perhatikan masalah pelebaran. Kalau saya melebarkan sekat waktu masa kecil itu kan ayam broiler dikasih pagar itu, ayam broilernya. Itu Anda harus lebarkan sekali 2 hari. Jangan terlalu padat, jangan terlalu renggang. Efeknya kalau terlalu padat Pak, ayam broiler Anda itu dia akan kena yang namanya gejala penyakit pernapasan, cekrek bisa, terus kerdil malah juga bisa. Tapi ini ada tapinya Pak ya. Kalau misalnya Anda terlalu renggang, yang terjadi persebaran pemanas ayam broiler itu tidak maksimal. Efeknya juga tetap sama. Tapi lebih parah lagi kalau terlalu padat Pak. Nah jadi dibuat yang sedang-sedang saja, lihat persebaran ayam. Karena kenapa? Kalau Anda melebarkan sekat ayam broiler itu pas Pak, ayam broiler itu akan lebih senang gitu menghirup udara atau oksigen yang lebih segar. Jadi tingkat stres pun akan bisa lebih diminimalisir. Nah selanjutnya, ketika Anda melihara ayam broiler ini, tolong perhatikan masalah obat-obatan. Apa saja Bang obat-obatannya? Banyak orang itu salah ketika memberikan obat. Jadi salahnya begini. Panas juga lampu ini Pak. Jadi begini. Ada orang yang kasih obat penambah nafsu makan ayam broiler itu di siang hari. Jadi ngacak gitu loh Pak. Salah. Yang tepat, penambah nafsu makan ayam broiler diberikan di malam hari. Apa tujuannya? Karena ayam broiler itu Pak, di siang hari itu kerjanya minum. Dia nggak mau makan, jarang sekali makan kecuali cuaca lagi mendung. Tapi kalau cuaca lagi panas, dia lebih mentingin minum. Itulah kenapa kotoran ayam broiler di tempat Anda kalau cuaca sedang panas, dia agak sedikit lebih cair karena dia lebih banyak minum. Itu bukan sakit itu bukan sakit ya. Nah, diberikan malam hari itu bertepatan dengan cara yang awal tadi, membangunkan ayam supaya lebih tercapai feed intake-nya. Feed intake itu target makannya itu lebih terpenuhi gitu loh, lebih bagus ya. Jadi sebenarnya ayam broiler ini Pak, saya yakin kalau bibitnya bagus ya, pakannya bagus, saya yakin tanpa obat pun bisa berhasil, bahkan tanpa vaksin. Saya yakin. Cuman ada cumannya. Tidak ada salahnya kita sedia payung sebelum hujan. Jangan taruhan gitu loh Pak. Karena kenapa? Ayam yang dipelihara ini ribuan loh. Ribuan ayam dipelihara. Masa Anda nggak mau beli vaksin yang seharga gini untuk vaksin ayam misalnya sepopulasinya 10.000 gitu loh. Tahan taruhan, mau jalan-jalan, mau untung-untung, mau rugi-rugi. Nah, kacau kalau gitu ya Pak ya. Nah, satu lagi masalah panen. Jangan malas nyortir. Nyortir ini yang gimana? Penjarangan. Yang dijarangkan ini apa? Ayam broilernya. Ketika penjarangan, sortir ayam broiler yang kemungkinan dia bobotnya sudah masuk pasar, tapi kayaknya nih ayam bermasalah. Masalahnya apa? Kayaknya agak kerdil, 1 kilo. Kayaknya ini mentok nih. Bobot ayam broilernya 1,2 kilo. Udah disortir, dikeluarin. Jadi Anda nanti tinggal pelihara ayam broilernya itu yang besar-besar, yang super-super, yang jantan-jantan gitu loh Pak. Jadi dengan begitu FCR Anda akan terbantu gitu loh ketika panen. Jadi keuntungan Anda itu akan lebih berlipat gitu Pak. Ya. Jadi jangan malas nyortir. Pertama tadi
pemanas, yang kedua tadi pelebaran, yang kedua tadi bangunin ayam, yang ketiga tadi pelebarannya harus tepat, yang keempat tadi apa itu Pak? Pemberian obat, yang kelima penyortiran. Ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Mudah-mudahan bisa Anda laksanakan. Kalau Anda bisa laksanakan apa yang saya katakan ini, insya Allah ada perubahan di peternakan Anda. Masalah buka tutup tirai. Kalau Anda daerah panas, kalau Anda lihat suasana di dalam browding itu sudah terlalu pengap, lebih baik tirainya buka full. Jangan takut dingin. Lebih baik ayam broiler itu mati dingin Pak, daripada ayam broiler itu mati sakit. Karena kenapa? Kalau dia mati dingin, paling dia matinya itu misalnya 1 ekor, 2 ekor ya kan, mana mati dingin karena dia mungkin terlalu jauh dari pemanas. Kalau dia mati sakit, dia akan menjadi karir. Misalnya dia sempat minum nih, menyebarlah air bibit penyakit ini lewat air minum, jadi kena teman-temannya semua. Bang, saya daerah dingin bang, suasananya di dalamnya pengap. Gimana? Buka tirai, tapi pemanas Anda tetap dihidupkan. Itu solusi dari saya. Jangan takut dingin Pak. Ayam broiler itu butuh oksigen yang bagus untuk berkembang supaya panen Anda lebih untung. Sekian dulu dari saya, dari channel Beternak Ayam Broiler. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.